Gambar ini belum tahu? Sudah tingkat? Iya Pak. Belum gambar ini? Gambar apa Pak? Belum saya screen. Oh, transkrip ya. Nah, kelihatan? Belum? Sudah Pak. Belum? Sudah? Iya Ini Pak. gambar? Ini gambar sudah? Iya Pak, sudah. Sudah. Berarti mortalitas sudah berarti juga. Oh berarti ano, yang ketiga berarti. Screen ketiga berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Kita masuki sekarang adalah, ingat ya, screen yang ketiga. Artinya ke materi yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ini, materi yang ketiga. Ya. Ya, sudah bisa dibaca? Sudah tingkat? Bisa Pak. Nah, bisa, kalau bisa, saya tahu bisa. Baik. Baik. Data salah satu yang berkaitan dengan data penduduk yaitu data kematian. Bentuknya langsung diperoleh dengan menanyakan kepada responden atau masyarakat tentang ada tidaknya kematian selama kurun waktu tertentu. Apabila ada tingkatan kematian tersebut dibatasi selama 1 tahun terakhir menjelang waktu sensus atau survei yang dilakukan. Data kematian yang diperoleh dikenal sebagai current mortality data. Jadi kalau ditanyakan apa itu current mortality data adalah data hasil atau data-data kematian yang dihasilkan dari masyarakat. Sedangkan data kematian bentuknya tidak langsung. Ya, itu kalau current mortality data yang bentuknya langsung. Yang tidak langsung diperoleh melalui pertanyaan tentang survivorship. Ya, bias kepertahanan golongan penduduk tertentu, misalnya anak, ibu, ayah, dan sebagainya. Dalam kenyataan data kematian penduduk bentuk langsung mempunyai kualitas lebih buruk dibandingkan dengan data kematian bentuk tidak langsung. Oleh sebab itu, data kematian yang sering dipakai di Indonesia ialah data kematian dalam bentuk langsung, ya, dan dalam bentuk data bentuk langsung, dan biasanya juga yaitu data superforsif anak. Selain sumber data tersebut ada yang namanya data kematian untuk penduduk golongan tertentu di suatu tempat dapat diperoleh dari. Jadi kalau mencari data penduduk yang berkaitan dengan keadaan penduduk, bisa dilihat sumber data tersebut, bisa data kematian yang banyak diperoleh dari rumah sakit, dari dinas pemakaman, dari kantor polisi lalu lintas. Kenapa? Kalau di rumah sakit itu memang tempatnya orang sakit, di sana biasanya data-data kematian direkam dengan bagus. Sebab itu menjadi sudah tanggung jawab kesehatan nanti apabila ada pertanyaan dari masyarakat. Dan masyarakat bisa tanya, kematian ayah saya itu penyakitnya apa? Kematian ibu saya penyakitnya apa? Kematian anak saya itu kematiannya disebabkan oleh penyakit apa? Maka serumah sakit semuanya merekam data-data kematian. Karena itu mempunyai pertanggungjawaban.
bagi rumah sakit apabila terjadi konflik masyarakat terhadap rumah sakit. Sebab masyarakat perlu tahu kenapa ayah saya meninggal, apa penyebabnya meninggal, sakit apa, penyakit apa. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sana bagi masyarakat. Jadi tidak begitu saja habis meninggal diserahkan, tidak, tapi diadakan otopsi dulu, direkam, ya, sampai-sampai data-data menghembuskan napas terakhir terekam. Ya, si A meninggal pada pukul 4:55, ya, pukul 4 subuh pada 55 menit misalkan. Nah, itu terekam. Sehingga nanti kalau ditanya keluarganya, ayah saya meninggal pukul berapa tadi, dok? Pukul 4:55. Penyakitnya apa, dok? Malaria. Yang lain, dok, tidak ada. Penyebabnya penyakit malaria. Nah, jadi masyarakat sudah bisa mengetahui itu. Terus dinas pemakaman, ini kelihatan juga dari pemakaman terekam, apalagi sekarang COVID, itu di pemakaman tahu berapa jumlah masyarakat yang dikebumikan di daerah pemakaman COVID, itu tahu semua. Berapa perempuan, berapa laki-laki, berapa anak, berapa dewasa, semua direkam. Jadi kalau tanya di sana, di dinas pemakaman tahu, sudah berapa Pak ini yang kena COVID? Oh, ada 1000. Dari 1000 itu berapa laki-laki, berapa perempuan, dia tahu semua. Dia tahu semua. Karena yang mengubur itu, dinas pemakaman itu adalah mencatat semua kejadian sebagai pertanggungjawaban. Terus kok ada kantor polisi, Pak? Kantor polisi khusus lalu lintas. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu banyaknya di lalu lintas itu. Nanti tanya di kantor polisi. Bisa ditanya kepada bapak-bapak polisi, saya ingin tahu tahun ini jumlah kematian lalu lintas berapa, Pak? Oh, ada 100 kejadian. Dari 100 itu, Pak, bisa direkam kejadiannya. Oh ya, ada yang tabrakan, ada yang jatuh sendiri. Terus rata-rata umur berapa, Pak? Ada semua umurnya. Ada yang anak-anak, ada orang dewasa, ada orang tua. Terus jadi kejadian itu, Mbak, berapa yang paling banyak? Yang paling banyak adalah anak muda, sekitaran umur 18 sampai 23 tahun. Berarti penyebabnya adalah mereka ugal-ugalan di jalan raya. Nah, itu dipertanggungjawabkan. Jadi kalau orang tanya, di kepolisian lengkap. Ada lagi, Pak? Ya, banyak. Yang terlindas truk ada, yang jatuh dari mobil ke jurang ada, macam-macam. Ya, sehingga kalau cari data informasi kematian itu banyak tempatnya. Bisa di rumah sakit, bisa di dinas pemakaman, bisa di kantor polisi. Tingkat kematian berbeda antara kelompok penduduk yang satu dengan yang lain. Jadi kematian tadi berbeda tingkatnya, beda. Ya, matinya seseorang itu disebabkan oleh beberapa hal yang ada fenomenanya di masyarakat. Ya, tidak begitu saja. Makanya rekaman-rekaman di rumah sakit itu penting. Jadi mereka tahu, kita tahu semua. Ya. Nah, tingkat kematian penduduk laki-laki biasanya lebih tinggi dibanding tingkat kematian penduduk perempuan. Kenapa laki-laki itu lebih tinggi tingkat kematiannya dari perempuan? Ini masalah berkaitan dengan soal pekerjaan. Ya. Ya, pekerjaan itu banyak mengakibatkan kecelakaan kematian bagi laki-laki. Sebab yang laki-laki bekerja itu seperti bagian listrik, ya, supir, itu yang menjadi sorot adalah laki-laki. Sebab laki-laki juga sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah.